Apa jam makan siang ya Bapak-Bapak? Mungkin kakak salah satu penanganan risiko itu prevention. Nah, itulah loss prevention. Makanya beberapa perusahaan departemen loss prevention itu di bawah divisi risk management. Risk management kan banyak tuh, ada operational risk, ada legal risk, ada financial risk, security risk, safety risk, dan segala macam. Jadi misalnya gini, kalau manajemen risiko atau risk management itu, ya kan pertama komitmen dulu antara pimpinan meregister apa risiko itu, risiko apa A, B, C, D, C, D. Setelah diregister, dianalisa, ya, kemudian diaplikasikan. Ya. Kemudian di situ juga ada probably risk apa yang akan terjadi, ya kan? A, B, C, D. Nanti baru cara menangani risiko itu. Ada yang accept, ada yang refuse, ada yang transfer. Gitu. Kalau loss prevention itu dia menerima risiko, tapi dia prevent. Dia adakan upaya-upaya untuk jangan sampai terjadi risiko itu. Gitu. Kira-kira. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Bang. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Frans penjelasan. Nama saya Didi Darmani Pak, dari BPRD Bukit Lestari. Mohon maaf Pak, terlambat tadi Pak. Halo, Bang. Saya simak sedikit, tapi secara umum sudah bisa mengambil poin-poin pentingnya penjelasan yang Bapak berikan. Loss prevention ini pada saat situasi normal mungkin akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Tapi pada saat situasi saat ini wabah gitu ya, dan berdampak pada bisnis secara menyeluruh, ini tentunya juga menjadi satu faktor yang perlu diperhitungkan. Karena kalau misalkan loss prevention ini tetap dilakukan dengan porsi-porsinya, justru akan menimbulkan loss atau menambah beban biaya perusahaan yang mungkin sedang kolaps ataupun rugi. Pertanyaan kami dalam hal ini adalah, memungkinkan tidak dalam satu situasi yang darurat seperti ini pelaksana petugas loss prevention dan security, karena kalau secara saya lihat itu sebenarnya tugasnya hampir sama, memastikan bahwa operasional itu berjalan dengan baik, walaupun spesifikasinya lebih detail. Loss prevention ini lebih mengarah ke kerugian, karena situasi saat ini yang diinginkan oleh pengguna kita adalah bagaimana menekan cost dan memaksimalkan operasional. Satu building bisa satu orang sekarang. Ini yang perlu mungkin menjadi satu situasi di dalam implementasi kami di lapangan. Ya tentunya memang saya dalam hal ini mensupport untuk security di beberapa lokasi, dan ini fakta yang terjadi, bahwa kondisinya walaupun kondisi operasional masih 50% berjalan, tapi petugas itu dikurangi. Kalau kita lihat secara faktor risiko, ini risiko sekali sebenarnya,
Tapi bagaimana kita mengantisipasi ini? Karena tentunya kita sebagai pelaksana di lapangan, ya dikatakan harus bisa mengambil satu sikap, strategi, langkah-langkah, ya, supaya situasi ini bisa sama-sama kita hadapi dan mudah-mudahan segera berakhir. Poinnya itu Pak. Jadi dalam hal ini sekali lagi pada saat situasi normal mungkin itu akan menjadi hal yang memang Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah memungkinkan tidak di dalam satu pelaksanaan kita sebagai security seperti itu, juga sebagai petugas loss prevention ataupun tim-tim yang lainnya yang kita maksimalkan sebagai petugas loss prevention. Mungkin poinnya itu seperti itu. Terima kasih Pak Frans atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin perlu saya tanggapi dalam konsep seperti yang tadi prinsip-prinsip loss prevention itu ada tahap analisa baru implementasi. Ya. Termasuk tadi juga ada penyebab loss, salah satunya bencana alam. COVID itu masuk kategori bencana alam. Dan dalam manajemen itu sudah ada plan namanya contingency plan, ya kan? Contingency plan itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengantisipasi bila suatu keadaan yang sangat buruk terjadi, apa yang dilakukan perusahaan. Itu yang pertama. Itu dalam skala besar, perusahaan skala besar. Kalau BJP kan bagian dari skala besar, kan begitu. Nah, kemudian tadi menyangkut pertanyaan bagaimana strategi kalau kita dikurangi personilnya, ya kan? Nah, kalau mengurangi personil, Bapak bisa mengantisipasi nggak dampak apa yang akan terjadi dari perusahaan security kita? Silakan. Izin, ada 3 unsur penting dari faktor risiko tadi. Ada kejadian, ada kemungkinan, ada bukan. Dan yang kemudian sumber penyebabnya itu adalah manusia, alam, teknologi dan aturan. Dan dari beberapa metode yang dijelaskan tadi, apakah ada metode yang lain untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi loss yang lebih besar apabila memang terjadi keadaan emergensi seperti mungkin tadi sekarang seperti pandemi. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang baik. Jadi untuk mengatasi keadaan itu yang pertama dari analisa tadi itu mutlak ya. Kita melihat sesuatu kemudian analisa dengan clear ya tanpa tendensi, kemudian merumuskan upaya-upaya begitu. Nah, itu tuh sebetulnya nanti kaitannya sama bisnis continuity plan. Jadi itu dalam skala besarnya namanya business contingency plan. Di dalamnya itu ada tiga unsur. Pertama, emergency atau crisis plan, rencana krisis. Yang keduanya lupa saya apa. Yang ketiganya itu business continuity plan. Gitu. Jadi orientasinya nggak berhenti sampai mengendalikan situasi darurat, tapi juga kelanjutan dari bisnis, gitu. Jadi misalnya kejadian, dalam rencana itu tidak hanya menangani kejadian, misalnya nanti akan kejadian pandemi, tidak hanya sampai situ, tapi merencanakan juga bagaimana nanti untuk melanjutkan ini, ya recovery, perbaikannya. Jadi misalnya tadi udah mengeluarkan karyawan, bagaimana untuk memasukkan lagi karyawan? Gitu. Ada kelanjutannya lagi, karena bisnis harus jalan. Karena bisnis itu kan investasinya tinggi, besar. Dia nggak mau gara-gara pandemi terus habis aja. Itu ada namanya bisnis continuity plan. Terima kasih Pak. Saya dengan Reza, saya mau bertanya. Saya ada catat sedikit beberapa materi yang Bapak sudah jelaskan. Yang saya dapatkan kesimpulan, loss prevention adalah cara berpikir atau proses atau strategi
atau langkah untuk mencegah kerugian yang terjadi dari segala aspek. Pertanyaannya Pak, penerapan loss prevention ini rencananya dari ilmu yang saya dapat ini akan kita duplikasikan kepada anggota kita di lapangan. Nah, pertanyaannya adalah batasan masalah apa yang harus kita terapkan atau duplikasikan loss prevention ini ke anggota kita di lapangan, Pak? Batasan masalahnya sampai mana? Karena kan tadi saya ambil kesimpulan ada dari segi strategik, ada taktis, ada operations. Nah, sedangkan kan segmentasinya dari strategi kita berpikir menduplikasi ke taktis dulu, Pak. Untuk batasan masalah ke operations ini sampai mana, Pak? Itu sih. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi kalau ada spidol ya, itu pertanyaan yang baik. Spidol ya. Jadi itu berbanding terbalik. Makin operasional itu makin fisik, makin strategi itu makin otak. Gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau operasional itu harus feel secara fisik. Kamu jaga sini ya, nanti ini, kamu ini. Nanti dia punya analisa loss prevention juga. Nah ini kalau ini strategik, ini operasional. Ini strategi. Keterlibatan strategik dalam operasional kecil banget. Tapi begitu ke atas, operasional makin kecil. Jadi dalam konteks pemberi pengarahan itu lebih banyak ke fisik, gitu kan? Kamu gini nanti jaga begini. Kalau ada ini begitu. Analisa nggak begitu mendalam. Analisa cuma lokal aja. Tapi kalau makin dia pangkatnya direktur ataupun direktur, dia berpikirnya meluas. Nah, kalau ini operasional itu bagian dari konsep ini. Ini misalnya konsepnya ada A, B, C, gitu kan? Nah ini bagian dari ini, bagian dari strategi itu. Mungkin poinnya misalnya kalau strateginya 5 item, kalau operasional 1 item. Kalau pelatihan loss prevention dan security ini Pak. Terima kasih sebelumnya kami dari Sekretariat atas pelatihannya ini. Yang pertama sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin pasti juga nanti ada pelatihan lain yang bisa bergabung di sini lagi dan untuk kemajuan kami. Amin. Terima kasih Pak. Kita tutup pelatihan hari ini. Semoga pelatihan ini bermanfaat. Nanti selanjutnya kami dari pihak Dona Sinergi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan dari penyelenggaraan pelatihan hari ini. Untuk selanjutnya minta Pak Azari pimpin doa lagi. Kita awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Nanti setelah doa kita foto bersama ya. Pak Azari mohon bantuan untuk doanya. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini. Tentunya apa yang sudah kita dapat hari ini semua yang punya diberikan oleh Allah bisa bermanfaat diri kita maupun orang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap semua ya? Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke Pak, terima kasih.